Halo teman-temanku Scorpio, apa kabar kalian semua? Aku harap teman-teman dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga bahagia. Ini adalah general reading, love reading untuk teman-teman Scorpio di bulan Juni tahun 2021. Periode waktunya tanggal 1 sampai 15 ya. Oke. Sifat dari bacaan ini adalah general, tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi ambillah yang baik dari readingan ini, yang tidak baik pun lepaskan saja ya. Kalian boleh mengaminkan jika memang ada energi harapan yang terbaca dalam readingan kali ini dan sesuai dengan energi kalian di sana ya, agar bisa terwujud di waktu yang mendatang gitu ya. Oke, letakkan kepercayaan dan keyakinan kalian yang paling tinggi hanya pada Tuhan yang Maha Esa ya. Kalaupun tidak cocok readingan ini, jangan dibawa baper, jangan dibawa overthinking. Jadikan saja fun reading ya. Oke. Bagaimana asmara zodiak Scorpio di bulan Juni tahun 2021, periode tanggal 1 sampai 15 ya. Oke. Oke, aku melihat dan merasakan di energi utama dalam readingan kali ini adanya seseorang yang aku cari kata-kata yang tepat dulu ya. Seseorang di sini sangat terlihat gitu ya, menjalani hubungan ini hanya karena sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu bukan hanya untuk dirinya pribadi, namun juga untuk pihak lain di sini, ya. Oke. Dimana kalian bertahan dalam hubungan ini sampai saat ini karena kalian masih membutuhkan dia, pasangan kalian di sini yang aku maksud. Dan pas kalian tahu bahwa pasangan kalian ya memiliki perasaan yang sangat dalam kepada kalian, dan kalian seakan tidak peduli pada pengharapannya dia pada kalian gitu ya. Jadi kalian di sini hanya fokus pada kebutuhan dan kepentingan kalian tanpa memikirkan perasaan pasangan kalian gitu ya, ataupun harapan pasangan kalian kepada kalian di sini. Dimana ada seseorang wanita di sini yang menunggu kejelasan status, yang menunggu kepastian dalam hubungan. Aku lihat di sini, tapi dia hanya menyimpannya di hati atau sedikit saja memberikan kode-kode kepada pasangannya. Namun entah kalian di sini sebagai pasangan perempuan ini atau kalian di sini yang perempuannya, silakan sesuaikan dan kondisikan dengan situasi kalian di sana ya. Namun pasangannya seakan tutup mata, tutup telinga, seakan tidak mau memahami arti kode-kode tersebut gitu ya. Oke. Komunikasi di sini seakan tidak berjalan dengan baik gitu ya. Ada salah satu pihak yang seakan melarikan diri gitu ya dari komunikasi yang mengarah pada kejelasan status atau kejelasan
hubungan gitu ya, dialihkan ke pembicaraan yang lain gitu ya, karena ada hati yang harus seseorang ini jaga, yaitu hati pihak lain yang mungkin yang sedang terkoneksi atau berhubungan dengan seseorang di sini gitu ya, gitu. Aku lihat secara energi, secara perasaan gitu ya, kalian di sini dengan seseorang, dengan pasangan kalian itu sudah tidak lagi secara emosional, sudah tidak lagi dekat gitu ya, ada jarak gitu ya, karena di sini seseorang hanya mau ya, hanya menjalani hubungan sebagai pasangan dia karena suatu kebutuhan saja atau kepentingan gitu ya, tanpa ada landasan cinta. Namun di sini yang aku lihat sebaliknya, pasangannya itu menjalani hubungan ini sangat berlandaskan pada perasaan cinta dan ketulusan. Seakan-akan dia sangat terlihat dari energi mau memberikan apapun yang pasangannya butuhkan atau inginkan, dan hanya ingin membahagiakan pasangannya gitu ya. Namun seringkali di sini seseorang di sini hanya memberi dan memberi saja tanpa ada keseimbangan dalam menerima gitu ya. Dan di sini ditegaskan kembali, dalam hubungan ini ada ketidakseimbangan, ada yang lebih mendominasi atau lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Seakan-akan dia hanya membutuhkan, dia tuh butuh saya gitu. Kalau saya kan nggak seberapa sih butuh dia gitu, kalau nggak cuma uangnya atau maaf badannya atau maaf karena karir gitu ya, banyak di sini motifnya, jadi sesuaikan saja ya. Oke. Banyak misteri yang harus seseorang di sini gali gitu ya, atau temukan gitu lewat cara pandang, cara pikir, cara berpersepsi juga gitu ya, agar segala misteri itu bisa terbuka dan kalian bisa memutuskan gitu ya, mau terus berada dalam hubungan ini seperti dibodohi oleh pasangan kalian, atau kalian move menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih pandai untuk tidak lagi dimanfaatkan dalam hubungan demi kepentingan dirinya, demi kepentingan salah satu pihak atau pihak lain di sini ya. Oke. Dimana seseorang di sini aku lihat yang menjadi pasangan dan menghadirkan pihak lain itu jiwanya masih berpetualang, dia masih ketika dia menemukan yang baik ya, ketika dia menemukan pasangan yang baik, namun dia merasa belum cukup yang terbaik gitu, jadi dia masih belum puas, masih mau mencari yang paling baik menurut dia. Namun aku lihat akan ada karma yang bermain di sini, di saat dia sudah mendapatkan pasangan yang baik namun dia belum puas, masih mencari yang terbaik lagi, maka yang dia pikir adalah yang terbaik, pada akhirnya dia akan mengetahui, akan ada tower moment yang menyadarkan dia bahwa yang dia pikir terbaik adalah yang akan dia sesali, dan dia akan sadar bahwa yang terbaik bukanlah yang terbaik secara sebenarnya gitu ya, gitu. Dia akan melihat dengan jelas bahwa yang telah dia sia-siakan adalah yang terbaik di sini. Oke. Ya, dimana seseorang di sini merasa sangat tersakiti, namun dia meredamnya dalam-dalam ya, meredamnya gitu, tanpa seorang pun tahu bahwa dia tersiksa dalam hubungan ini, bahwa pasangannya tidak
mencintai dia dengan bahwa pasangan dia tuh tidak mencintai dia tuh dengan setulusnya gitu, cuma karena sesuatu hal gitu. Seseorang di sini merasa walaupun dia belum sadar mungkin bahwa dia tuh dimanfaatkan atau pasangannya juga menghadirkan orang ketiga, di mana pemanfaatan itu misalnya uangnya yang dimanfaatkan gitu juga untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari pihak pihak ketiga gitu ya. Oke. Dimana sekali lagi aku melihat ada cinta yang besar gitu ya, ada cinta yang besar bagi pasangannya, namun seringkali cinta itu diibaratkan buta gitu ya. Seseorang di sini aku lihat walaupun dia mengetahui bahwa dia dimanfaatkan, terus pasangannya juga punya orang ketiga, di saat pasangannya mau untuk mengakui, meminta maaf pada dia dan lebih memilih dia, maka dia tetap akan menerima gitu, walaupun secara materi ataupun secara apapun gitu ya, dia tetap dimanfaatkan, dia tetap rela gitu ya, dia rela untuk dimanfaatkan asal tidak kehilangan pasangannya ini gitu ya. Karena di sini ada cinta yang mengarah pada obsesi. Aku bilang cinta itu buta gitu ya, jadi seakan menutup mata, menutup telinga gitu ya. Yang penting aku nggak apa-apa dimanfaatkan asal dia tetap menjadi pasanganku gitu ya. Dan ini membuat seseorang di sini merasa overthinking, ada ketakutan kehilangan pasangan, ada ketakutan bahwa dia akan menghadirkan pihak ketiga lagi, dan semua perasaan-perasaan negatif ada ketika dia seorang diri atau ingin tidur gitu ya, menjelang tidur. Jadi lebih banyak pikiran yang bermain di sini, energinya juga negatif yang membuat seseorang di sini juga kesulitan tidur, ataupun kalau bisa tidur dia juga mengalami mimpi-mimpi yang buruk gitu ya. Dan ketika bangun juga dia merasakan ada kelelahan dalam tubuh fisiknya, sehingga untuk fokus pada pekerjaannya juga agak sulit aku lihat di sini ya. Oke. Aku lihat dari energi kartu selanjutnya ya. Bagaimana asmara zodiak Cancer di bulan Juni tahun 2021, periode tanggal 1 sampai 15 ya. Oke, di sini yang paling kencang ada energi dari divine maskulin ya. Mungkin divine maskulinnya yang menghadirkan pihak ketiga gitu ya. Bisa juga dimana seseorang di sini aku merasa seseorang yang dimanfaatkan ya dalam hubungan itu, seseorang tuh yang dia itu nggak pernah pacaran gitu ya. Jadi punya pasangan kali ini itu dia merasa gitu ya, falling in love, jatuh cinta untuk pertama kalinya, sehingga ketika dia sadar, walaupun sadar atau tidak gitu ya, dimanfaatkan, dia tetap mau pasangannya tuh tetap bersama-sama dengan dia walaupun dimanfaatkan, ya oke-oke saja gitu ya. Aku lihat ada cinta obsesi di kartu falling in love ini ya, dimana tidak ada ada kemelekatan, tidak ingin terpisahkan di sini ya. Oke, dan waktunya kamu untuk
memutuskan ya untuk tetap stay pada hubungan ini atau move. Aku lihatnya sebagian besar energi yang dominan kalian akan tetap stay sih di hubungan yang seperti ini, yang saling memanfaatkan gitu, karena kalian cintanya tuh dalam, terlanjur sudah terlanjur cinta gitu ya. Oke, dimana kalian jika ingin move dari hubungan ini juga membutuhkan usaha yang keras ya. Aku lihat seperti itu. Oke, aku lihat di kartu selanjutnya ya. Oke. Di sini ada seperti lingkaran yang terus berputar gitu ya. Atau kalau di tarot kartu tarot yang original itu Wheel of Fortune gitu ya, roda kehidupan gitu ya. Ketika kita ya berhubungan dengan karmik, maka roda penderitaan itu akan terus berputar gitu ya. Kita seakan dibawa masuk jauh-jauh lebih dalam dan lebih kelam di sana. Jadi ambillah pilihan yang terbaik gitu ya. Jangan karena perasaan cinta yang buta atau obsesi kalian menderita gitu ya. Penderitaannya akan semakin dalam kalau kalian terus berada di situasi dan kondisi seperti ini. Kalian yang rugi sendiri di sini ya. Dimana kalian juga butuh sharing ya dengan orang yang tepat di sini ya, yang bisa memberikan kalian pencerahan, menaikkan frekuensi kalian atau vibrasi kalian ya. Soalnya energi kalian agak negatif di sini ya, bukan agak negatif tapi negatif ya. Jadi kalian perlu bertemu atau sharing lah gitu, berbicara dengan orang yang jauh lebih positif, yang bisa memberikan kalian pengarahan-pengarahan ke arah kebijaksanaan gitu ya. Dan di sini seperti yang kalian lihat ada kartu karma ya. Ini adalah hubungan karmik. Seperti yang aku katakan, ini adalah konfirmasinya. Kalian sedang berada dalam hubungan karmik situation, di mana seseorang di sini masih terlena, masih terobsesi dengan perasaannya sendiri, belum bisa melihat dengan jelas, melihat dengan baik gitu ya, karena perasaannya yang lebih diperkuat gitu ya, lebih diberi makan gitu, jadinya perasaannya lebih diolah gitu, jadinya sulit untuk melihat kenyataan. Kalau kenyataan kan kita harus melihatnya dengan logika, dengan pikiran kita ya. Ada obsesi Eros ya, ini ada tulisannya magnetism of Eros, seperti magnet kalian tarik menarik dalam jadi cinta itu seakan menarik-narik kalian gitu ya, tidak mau kalian tuh pergi gitu ya. Ya sama, aku bilang cinta yang obsesi, tidak ingin ditinggalkan, adanya ketakutan untuk ditinggalkan ya. Oke. Aku lihat dari kartu selanjutnya. Wow. Ketika aku bilang ini pakai kartu yang ini ya, energinya terasa kencang gitu ya. Wow. Oke, cukup. Mungkin kalian berdealing dengan zodiak Pisces di sini. Entah pasangan kalian berzodiak Pisces atau memiliki Sun, Moon, Rising dan Venus di Pisces ya. Akan ada awal mula yang baru gitu ya. Kalau kalian bisa move, akan ada awal mula yang baru. Jika kalian tidak bisa move dan memilih stay, akan ada
fase karma yang akan kalian lalui di sini. Ya, serahkan semuanya pada Tuhan, pada ilahi. Kalian harus berserah di sini. Ketika kalian di sini kan cintanya obsesi, penuh dengan kemelekatan. Kalian takut untuk ditinggalkan. Kalian di sini diminta untuk menyerahkan, surrender to divine gitu ya. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kepada semesta gitu ya. Kalian juga di sini harus memperbarui hidup doa kalian ya, lebih mendekatlah pada Tuhan yang Maha Esa. Kalian juga bisa berdealing dengan zodiak Libra di sini. Ada energi Pisces dan energi Libra yang kuat di sini ya. Ada dan juga Aries ya, Aries. Ya, ada energi dari water sign, terus earth sign ya, elemen udara, earth sign gitu. Aku nggak pintar bahasa Inggris soalnya, mohon dimaklumi ya. Terus dan juga ada fire sign itu ya, tapi yang energi air yang kuat, yang kencang itu ada Pisces, energi udara yang kuat ada Libra, dan energi api yang kencang ada Aries di sini ya. Mungkin kalian berdealing dengan orang-orang atau pasangan kalian ada zodiaknya Pisces, Libra atau Aries di Sun, Moon, Rising atau Venusnya ya. Oke, ini aja readingannya dari aku. Semoga bermanfaat ya. Salam bahagia. Bye bye.